Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Yan. Ya, kebetulan Bapak Edi kita berjumpa di sini. Begini Bapak, kebetulan ada rencana yang ingin saya sampaikan kepada Bapak terkait dengan bagaimana saya sudah dievaluasi sama Bapak Kepala Sekolah. Apakah Bapak ada waktu, Bapak? Kebetulan sekarang saya masih ngajar, Pak. Tapi jam nanti jam kedua setelah istirahat itu saya free, Pak. Ya. Nah, boleh saya minta waktunya sebentar, Pak? Bisa, Pak. Ini mau diskusi apa nih, Pak? Begini Bapak, saya tadi dievaluasi sama Bapak Kepala Sekolah bahwa bagaimana saya mengajar itu menggunakan media pembelajaran itu katanya pembelajarannya kurang beragam gitu Pak. Jadi spesifiknya saya mengajar harus menggunakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa Bapak. Tapi nanti saat kita diskusi saya akan lebih detail lagi Bapak ya. Nanti tadi Bapak sudah disupervisi seperti itu ya? Iya benar Bapak, benar Pak. Ya Pak, nanti pas setelah istirahat kedua, ya. Nanti kita bertemu di perpustakaan saja Pak. Ya. Jadi kita bahas detail permasalahan yang mungkin mengganjal di Bapak. Ya. Ya Pak, kalau seperti itu saya ngajar dulu, nanti Bapak bisa menemui saya di perpustakaan Pak ya. Baik, terima kasih Bapak ya kesediaan waktunya ya. Saya pamit dulu Pak. Ya Pak, silakan Pak. Permisi ya Pak. Isi, silakan Pak, masuk Pak. Iya Pak. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Bapak ya. Bapak sedang sibuk ya Pak ya? Sudah selesai sih Pak. Ini baru saya tadi ngurus pemberkasan PPI. Pak Yan sudah? Sudah Pak. Saya mungkin minta waktu Bapak sebentar ya Pak ya. Enggak apa-apa Pak. Tadi kan Bapak sudah nelfon saya bilang kita ada janjian hari ini Pak ya. Apa sih hari ini Bapak menyumpai saya dalam keadaan wajahnya sedikit kurang semangat seperti ini? Iya Bapak. Kebetulan tadi saya sudah disupervisi sama Bapak Kepala Sekolah Pak ya. Bapaknya mengamati saya dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Ternyata Bapaknya mengoreksi apa yang saya lakukan, bahwa apa yang saya sampaikan di proses pembelajaran itu saya menggunakan media pembelajaran yang kurang beragam Bapak, dan kata Bapaknya tidak memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa gitu Bapak. Berarti tujuan Bapak mendatangi saya siang ini, Bapak ingin mendiskusikan dari hasil supervisi Bapak ke sekolah tadi pagi yang berkaitan dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan, yang katanya tidak atau belum gitu ya, belum mengakomodir seluruh peserta didik Bapak, seperti itu ya? Iya, benar Bapak. Tadi Bapaknya mengoreksi saya bahwa saya harus menggunakan media yang beragam, kata Bapaknya Pak. Begitu Bapak. Iya. Kalau boleh saya tahu, media pembelajaran yang Bapak gunakan tadi saat disupervisi itu apa Pak? Terus mengapa Bapak dan sekolahnya mengatakan bahwa media tersebut belum mengakomodir seluruh siswa? Begini Pak, saya membelajarkan siswa dalam materi pernapasan manusia, kan begitu Bapak. Kemudian pada saat saya mengajar, saya hanya menggunakan media pembelajaran berupa gambar saja Pak, yang saya pasang di depan kelas. Nah itu dah pada saat saya ngajar, selesai itu diberikan komentar sama Bapaknya, wah Pak Guru ini kurang mengakomodir semua siswa. Bagaimana dengan siswa yang suka menonton video, bagaimana dengan siswa yang bernyanyi, begitu katanya Pak. Itu mau saya tingkatkan lagi Bapak, saya benahi. Oh, baik. Jadi kalau menurut Pak Wayan, ketika Bapak menyusun media pembelajaran yang tadi itu, referensi Bapak itu dari apa saja? Maksudnya kan tadi Bapak hanya memunculkan media gambar seperti itu ya. Referensinya dari mana saja Pak? Saya membuat media pembelajaran itu berdasarkan referensi dari internet Pak. Saya cari tahu materinya, kemudian apa media yang cocok yang saya gunakan. Cuma saja yang saya gunakan itu mungkin memang benar, saya pun merasa kurang beragam. Begitu Bapak, hanya sebatas gambar saja Pak. Iya.
misalnya Bapak sudah paham seperti itu ya, artinya media yang Bapak hadirkan belum maksimal seperti itu, sudah bagus. Media gambar juga sebenarnya bagus untuk mempelajari, mau ngajar ya untuk materi sistem pernapasan tersebut. Kalau boleh saya tahu, sekarang apa rencana Bapak ini setelah supervisi tadi? Apakah Bapak ada rencana lain? Saya ingin merefleksikan Pak, kemudian mengevaluasi apa saja kekurangan, apa saja hal-hal yang perlu saya perbaiki untuk meningkatkan proses pembelajaran yang saya lakukan Pak. Ya, bagus Pak. Bagus. Jadi itu bagian penting ya dari seorang guru. Jadi kita sama-sama guru. Jadi kalau misalnya ada proses pembelajaran kita yang kita rasa kurang, kita harus segera merefleksi dan kita mengevaluasi agar pembelajaran itu jadi lebih baik ke depannya. Ya, Oh iya Pak, nah, ngomong-ngomong nih, saya dengar kemarin sudah ada pembentukan pengurus KKG. Bapak berperan sebagai apa nih di KKG kelas 5? Terus kapan terakhir KKG? Kebetulan saya di KKG gugus kelas 5-nya berperan sebagai sekretaris Pak. Dan KKG terakhir itu dilaksanakan sekitar 1 bulan yang lalu Pak. Ya. Kalau KKG berikutnya kapan? Dijadwalkan minggu depan Pak. Oh iya. Nah, jadi gini Pak, karena kan selain kita memiliki referensi dari dunia internet seperti itu ya, artinya banyak hal yang bisa kita cari di internet. Tapi kalau bisa Bapak nanti pas KKG, Bapak juga bisa melakukan pengembangan media pembelajaran itu bersama teman-teman di KKG seperti itu Pak. Ya. Nah, jadi di sana kan sepertinya bisa berkolaborasi. Nah, selain juga berkolaborasi bersama teman-teman guru di sekolah, teman-teman KKG, saya rasa juga bisa. Kira-kira bagaimana menurut Bapak? Ya, saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan. Jadi menurut Bapak, saya tidak hanya berpatokan dengan yang ada pada sumber belajar seperti buku, pada internet, tapi alangkah bagusnya bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman di sesama guru di gugus kita, begitu Pak ya? Iya. Nah, selama KKG ini kan pernah nggak Pak selama proses KKG terus Bapak mengusulkan pembelajaran bersama teman di KKG itu ada hambatan-hambatan? Kalau dari pengalaman sih Pak ya, hambatan ketika saya melaksanakan KKG itu adalah tentang persentase kehadiran peserta atau para guru yang tidak maksimal atau tidak 100% Pak. Ada saya guru-guru yang memiliki kesibukan lain, begitu Bapak. Ya. Kalau seperti itu, inisiatif dari Bapak nih, kira-kira bagaimana Pak? Mungkin Bapak punya inisiatif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Rencana saya supaya saya akan mengadakan diskusi atau KKG secara daring dan saya lakukan di hari Minggu, gitu Bapak. Nah, sehingga saya ingin memaksimalkan kehadiran biar semua peserta atau semua guru dapat ikut berpartisipasi, begitu Bapak. Ide yang bagus Pak. Jadi inisiatif seperti itu tuh harus kita kembangkan. Jadi kalau kita tidak bisa bertemu ya di tetap langsung gitu, kita juga bisa memanfaatkan Google Meet, Zoom seperti itu Pak ya. Idenya bagus sekali Pak. Nah, tadi di KKG Bapak nantinya bisa mendapatkan sumber referensi baru. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu lagi Pak nih, bagaimana komitmen Bapak nih terhadap rencana aksi yang bakal Bapak laksanakan itu untuk memperbaiki pembelajaran Bapak, terus setelah Bapak tahu komitmennya, terus bagaimana Bapak itu kepada siapa yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan komitmen itu dan tindak lanjut ke depannya itu bagaimana? Begini Pak, saya dalam kegiatan ini berkomitmen dengan sungguh-sungguh Pak ya. Artinya saya ingin memperbaiki seluruh rangkaian proses pembelajaran yang saya lakukan demi kepentingan untuk peserta didik kita atau anak-anak ya Pak ya. Dan dalam hal ini saya ingin mengembangkan media-media pembelajaran agar anak-anak itu dapat belajar dengan berbagai sumber atau berbagai media pembelajaran. Jadi mereka merasakan variasi pembelajaran. Mungkin hal yang dapat membantu saya dalam kegiatan ini adalah rekan-rekan di KKG nanti.
Bapak juga bisa membantu Bapak, saya minta tolong bimbingannya Pak ya, agar pembelajaran saya ke depan lebih baik lagi nantinya. Kemudian tindak lanjut yang saya lakukan itu Bapak, saya akan mulai melihat KIKD yang ada pada materi yang akan saya ajarkan. Kemudian saya akan menentukan tujuan pembelajaran seperti biasa Pak ya. Kemudian barulah saya menyusun apa media pembelajaran yang memenuhi segala kebutuhan belajar murid agar pembelajaran dapat berlangsung secara maksimal. Begitu ya Pak. Keren sekali Pak ya. Jadi saya mendengar saja sudah semangat gitu ya. Jadi memang kita sebagai seorang guru itu kita memiliki siswa di dalam kelas Bapak itu 25 ya. Jadi dengan banyaknya siswa tersebut kita harus sebisa mungkin gitu ya. Sebisa mungkin kita harus mengakomodir kebutuhan-kebutuhan belajar mereka. Jadi apa yang sudah Bapak paparkan tadi itu saya juga semangat untuk membantu Bapak nantinya kalau misalnya Bapak memerlukan beberapa bantuan dari saya siap membantu Bapak. Nah, jadi semangat Pak. Jadi kita sebagai seorang guru memang kolaborasi seperti ini sangat penting kita lakukan demi pengembangan diri kita. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya, atas bimbingannya. Kegiatan kita hari ini saya sangat merasa senang, terbantu, termotivasi atas apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan segala kegiatan yang akan saya lakukan nanti dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan dan yang Bapak sarankan Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak waktunya. Saya mohon izin untuk permisi. Ya, silakan Bapak. Ini juga sudah bel, jadi kita harus sama-sama mau mengajar kembali ini. Kita sudahi ya. Nanti kita bisa kolaborasi kembali. Kita bisa atur waktu untuk sesi diskusi kita atau kolaborasi kita di dalam waktu. Ya, terima kasih Bapak ya. Silakan Pak. Om Santi. Silakan Pak. Terima kasih. Di sini saya berperan sebagai pengamat proses percakapan coaching yang dilakukan oleh Pak Edi dan Pak Jona, di mana Pak Edi sebagai coach dan Pak Jona sebagai coachee berjalan sangat baik. Saya amati model kita sudah muncul, di mana tujuan sudah ada, identifikasi juga ada, rencana aksi juga ada, dan tanggung jawabnya juga. Ini sangat bagus sekali, dan di samping itu coach juga mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali pengetahuan dari coachee, sehingga coachee itu bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Itu yang bisa saya amati. Terima kasih. Saya merekomen bahwa coaching hari ini sangat baik. Terima kasih. Om Santi. Di sini Bapak. Ya, silakan duduk Pak. Ya, saya di sini Pak ya. Begini Bapak, saya ingin menyampaikan hasil dari kegiatan yang sudah kita lakukan waktu sesi coaching beberapa hari yang lalu Bapak. Jadi saya sudah melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang Bapak sarankan, dan kegiatan itu berjalan dengan baik Bapak. Ya, berarti selama seminggu ini ya, setelah sesi coaching kita, ya, apa saja yang sudah Bapak ini buat? Saya benar sudah melakukan kegiatan KKB tersebut, dan kehadiran peserta maksimal 100% bisa Bapak. Setelah itu hasil dari KKB tersebut, bagaimana saya mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, saya terapkan dan praktekkan di kelas yang saya ajar Bapak ya. Dan ini dia hasilnya Bapak. Ternyata murid-murid saya itu mengalami peningkatan, terlihat dari minat belajarnya Bapak, hasil belajarnya pada bagian evaluasi itu secara keseluruhan menjadi lebih baik Bapak. Iya. Ya, selamat Pak ya. Jadi dari sesi coaching kita minggu lalu memberikan banyak hal baik buat Bapak. Tapi kedepannya saya harap Bapak melakukan yang lebih baik lagi. Atau sudah ada rencana-rencana lain setelah hari ini, apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin membuat media pembelajaran yang ke depan semakin menarik lagi untuk siswa. Contohnya apa? Jika kemarin saya melakukan media pembelajaran berkolaborasi dengan guru, dengan internet, jadi saya akan kembangkan lagi berkolaborasi dengan siswa. Jadi saya tanyakan siswa,
mau belajar seperti apa, mau belajar dengan media apa. Saya petakan nanti, kemudian saya data kebutuhannya, kesukaannya, sehingga siswa itu benar-benar merasakan Bapak apa keinginan minat dia belajar, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih baik lagi. Baik Pak ya. Jadi saya sangat senang jadi apa yang sudah kita lakukan minggu lalu dan apa yang sudah Bapak lakukan minggu ini Ya. dan apa yang akan Bapak lakukan pada minggu-minggu nantinya, semoga lancar dan tetap berkarya untuk anak didik kita. Semangat Pak ya. Ya, terima kasih Bapak ya. Saya ingin menyampaikan itu saja Pak. Selamat pamit. Terima Ya. kasih. Silakan Pak, silakan Pak. Ya. Kita lanjut.